Selamat pagi semuanya, kembali lagi sama Adila di YouTube Adila ini. Hari ini di video kali ini Dila bakal nge-review buku atau sesuatu yang bakal Dila kasih tau ke kalian. Dila bakal nge-review buku tentang menjadi pribadi istimewa dari Bambang Komarudzaman. Nah, buku ini tuh bener-bener bagus banget. Ini tuh kayak ngasih tahu kita buat terus jadi pribadi yang istimewa, dan ada sinopsisnya. Kayak saya bakal bacain sinopsisnya. Pribadi istimewa itu seperti kupu-kupu, memiliki warna yang indah dan terbang kesana kemari menemui bunga-bunga yang indah. Semua orang menyenangi kupu-kupu, terutama bunga. Bunga merasa senang madunya dihisap karena dengan datangnya kupu-kupu, proses perbuahan terjadi dan bunga itu memiliki keturunan baru. Kupu-kupu yang indah itu pada mulanya adalah ulat yang sangat menjijikan. Ini berarti pribadi istimewa tidaklah istimewa sejak lahirnya. Keistimewaan merupakan hasil dari kerja keras ulat itu sendiri. Pada awalnya, mungkin ia menyadari betapa tidak menariknya menjadi ulat. Kemudian ia memaksa diri untuk betapa di dalam kepompong. Lalu jadilah ia kupu-kupu. Kamu pun demikian, kita pun demikian. Kamu bisa dapat menjadi pribadi istimewa, walaupun saat ini pribadimu menyebalkan. Yakinlah kamu akan menjadi pribadi istimewa jika kamu mau memaksa diri keluar dari kepompongmu atau keluar dari zona nyamanmu. Buku ini akan memberi petunjuk bagaimana kamu bisa menjadi pribadi istimewa, mulai dari mengenali siapa dirimu sampai pada apa dan bagaimana mengembangkan potensi yang kamu miliki. Oke, menarik kan sinopsisnya? Dari sinopsisnya aja udah menarik banget, apalagi persubab-babnya gitu kan. Nah, saya dapetin buku ini itu waktu saya di perpustakaan sekolah saya, dan saya menarik itu baca buku ini. Akhirnya saya beli di Allshop. Nah, ini menarik banget sih menurut saya. Nah, ini daftar isinya. Subab-subabnya. Subab yang pertama itu siapakah kamu? Prolognya itu lihat dirimu. Subab yang pertama siapakah aku? Yang kedua itu pribadi istimewa itu seperti kupu-kupu. Sebab yang ketiga itu metamorfosis. Sebab yang keempat itu siapa kamu bergantung pada dirimu. Yang kelima itu otakmu komputer paling ajaib. Yang keenam itu rasa syukur pagi ini. Yang ketujuh mengapa orang lain bersikap aneh. Ke-8 pilihan-pilihan. Ke-9 itu jadilah seperti alkemis. Ke-10 itu kupu-kupu, aku gak mau jadi tawanan. Ke-11 itu kupu-kupu harus jadi punya rencana. Ke-12 itu jadi alkemis yang
terjaga. Andreas Harep dalam buku Menjadi Manusia Pembelajar menuliskan 3 jenis kesiapan pribadi istimewa. Yang pertama itu adalah siap pakai, siap belajar, dan siap hidup. Siap pakai itu apa sih? Siap pakai itu adalah kamu memiliki keterampilan yang siap digunakan. Kamu bisa menyampaikan apa yang kamu katakan dan bisa membuktikan kata-katamu dalam kekuatan. Siap pakai artinya siap bekerja dengan keterampilan yang kamu miliki. Karena kamu masih bekerja, kamu belum memiliki keterampilan yang siap digunakan. Namun, kamu sudah harus memulai berlatih diri dengan sejumlah keterampilan yang akan digunakan untuk bertahan hidup. Belajarlah untuk memiliki keterampilan tertentu, bahkan keterampilan yang remeh seperti membersihkan lantai dengan cara nyapu dan mengepel. Kelak di dunia kerja kamu akan menemukan master-master menyapu yang dihargai banyak orang karena memiliki kemampuan menyapu yang luar biasa. Sekolah adalah tempat untuk mencari ilmu dan keterampilan agar kamu siap hidup. Jadilah dirimu istimewa dengan menjadi pribadi yang siap pakai, siap belajar, siap hidup. Itu prinsip yang harus dipegang. Oke? Terus apa sih siap hidup itu? Oke. Siap hidup itu artinya kamu bisa bergaul dengan banyak orang tanpa terpengaruh oleh arus pergaulan. Kamu disenangi banyak orang tanpa harus mengubah dirimu menjadi badut. Kamu dapat memberikan kebahagiaan pada semua orang tanpa harus mengorbankan dirimu. Ada banyak orang yang cerdas dan terampil namun gagal dalam kehidupan. Misalnya orang yang sombong, yang menganggap diri lebih hebat dari siapapun dan meremehkan semua orang. Ujung-ujungnya tidak memiliki teman. Ada juga loh sifat iri, dengki yang susah melihat orang senang. Ada senang melihat orang susah. Jadilah pribadi yang siap hidup. Ini modal utamanya. Jadi modal utama yang harus kalian punya itu adalah siap hidup. Percuma gitu loh. Kalian tuh ibarat kata tuh kalian harus siap hidup buat pergaulan gitu loh. Kalian gaul sama orang boleh. Kalian tapi jangan terpengaruh gitu loh sama pergaulan-pergaulan yang jelek atau pergaulan-pergaulan yang mungkin kalian tuh nggak boleh gitu loh. Bukan zonanya kalian di situ. Terus ngapain kalian ikutin kalau emang itu bukan zonanya kalian gitu loh. Yang ketiga itu adalah siap belajar. Siap belajar apa sih maksudnya? Siap belajar ini dia kemampuan yang sering dilupakan. Memangnya apa sih belajar itu? Siap belajar berarti kamu terus-menerus merasa perlu untuk belajar kapanpun dan dimanapun. Ini terlihat remeh, namun susah dilakukan. Siap belajar berarti kamu merasa diri belum sempurna, masih harus-menerus memperbaiki diri. Karenanya kamu akan terus-menerus menambah ilmu pengetahuan dari siapapun. Kebalikan dari siap belajar adalah merasa diri sudah pintar, sombong, tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, bahkan tersinggung ketika ada yang mengingatkan. Padahal, kemampuan kita untuk siap belajar membuat kita dapat terus-menerus berprestasi. Orang yang merasa diri pintar tidak akan berkembang. Bahkan, ada penelitian sederhana yang menunjukkan bahwa mereka yang dulu ketika di SMP atau di SMA-nya pintar, rata-rata mendapat nilai rapot 9, biasanya hanya jadi orang biasa-biasa aja. Sebaliknya, mereka yang dulu hanya mendapat ranking terakhir, justru menjadi orang-orang yang luar biasa. Kenapa demikian? Selidik punya selidik. Ternyata mereka yang pintar merasa masa depannya sudah pasti. Ilmunya sudah tidak mau dikembangkan lagi. Akhirnya, ia menutup diri dari kemungkinan-kemungkinan lain. Sedangkan mereka yang merasa dirinya tidak pintar, memiliki kesadaran untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Dan aku punya ilustrasi. Ilustrasinya tuh ibarat begini loh. Misalnya di kelasmu ada 2 anak yang sangat istimewa. Acong sangat pintar dan Ucok sangat biasa aja. Acong jagoan matematika, sementara kemampuan matematika Ucong biasa-biasa aja. Begitu lulus dari SMA, Acong akan langsung mendaftarkan diri pada perguruan tinggi ternama jurusan
Yang diambilnya pun adalah jurusan matematika. Setiap hari ia mengerjakan soal-soal matematika, membaca buku matematika, kegiatan yang diikutinya pun hanya kegiatan berbau matematika. Sementara Ucok, karena merasa diri tidak menguasai apa-apa, ia memilih kuliah dengan jurusan seadanya. Namun, karena ia merasa dirinya tidak menguasai apapun, ia berbuka pada segala sesuatu. Buku apapun ia baca, peluang apapun ia coba, siapapun yang mengajarinya, ia sambut dengan baik. Hasilnya, si Acong hanya jadi ahli matematika, sedangkan si Ucok menjadi ahli segala sesuatu. Lalu, apakah berarti mendingan menjadi anak tidak pintar saja? Bukan begitu. Pintar itu wajib. Lebih wajib lagi adalah siap belajar. Dengan kemampuan siap belajar, kamu bisa berkembang menjadi pribadi istimewa, tidak merasa diri cukup, dan menghargai pengetahuan baru. Untuk bisa sampai pada kualitas itu, kamu harus lihat dulu dirimu sendiri. Lihatlah dirimu baik-baik pada saat bercermin di pagi hari. Jangan lupa melihat tampangmu. Bayangkan juga apa yang kamu dapatkan 10 tahun ke depan. Bagaimana orang-orang memperlakukanmu? Bagaimana teman-temanmu merasa kehilanganmu? Iya, seberapa banyak temanmu merasa sedih ketika kamu sakit, dan seberapa banyak yang tertawa puas mendengarmu berbaring tidak berdaya. Menjadi pribadi istimewa hanya mungkin jika kita siap melakukan 3 siap. Semuanya sebenarnya mudah saja dilakukan. Buktinya, banyak orang-orang sukses yang disebabkan oleh kemampuan mereka yang melakukan 3 siap ini. Rupanya ada kecenderungan dalam diri kita untuk tidak mau berubah. Ya, ada suara-suara dari dalam diri kita yang merayu kita untuk tetap pada kondisi semula. Suara-suara itu meminta kita untuk lebih memilih bermalas-malasan daripada bersemangat mengubah diri, memilih untuk menonton televisi daripada rajin membaca buku. Suara-suara itu ada dalam diri kamu, ada dalam diri saya juga. Kalau mau mengubah diri menjadi pribadi istimewa, kamu harus mendengarkan suara-suara itu. Nah, contohnya tuh suara-suara, aku bosen melakukan kegiatan yang sama terus-menerus. Gak ada. Aku merasa gak diperlukan. Aku terus-terus dikejar arus. Harus bangun pagi, harus sekolah, harus kemana, harus ini, harus itu. Sebenarnya memang aku gak bisa apa-apa. Aku merasa hampa. Hidupku selalu kesepian. Teman gak ada, atau juga entah kemana. Guru-guruku selalu bilang aku anak nakal. Aku pingin gaul segaul-gaulnya, tapi semua mata seperti hakim yang mengatakan jalang. Aku marah, aku takut, aku kesepian. Tapi siapa yang mau mengerti teriakanku? Semua orang sibuk bicara sendiri, gak ada yang mau mendengarkan keluhanku. Duniaku serba pengap. Aku merasa harus terus didikte oleh cita-cita orang lain. Aku gak tahu harus gimana masa depanku. Aku gagal dan pasti akan terus-terusan gagal. Aku gak bisa melakukan apa-apa. Aku kayak kuda pacu, terus-menerus disuruh lari mengejar target di depan sana. Aku lelah, tapi suara-suara di belakang terus melecut punggungku. Aku ingin nangis. Suara-suara itu adalah suara kamu sendiri, suara aku sendiri, dalam dari hatiku sendiri. Sayangnya, suara-suara itu tak pernah kamu kenali. Karena semua suara itu kamu biarkan tersembunyi di dalam hatimu. Kalau kamu mau mendengarkan satu suara itu sekali saja, pasti hidupmu akan lebih menyenangkan. Jika kamu kenali suara-suara itu, kamu akan lebih tahu siapa sih diri kamu itu sebenarnya. Sudah istimewa atau sama aja dengan orang-orang yang berlalang di jalan? Jika sudah istimewa, selamatlah. Kamu berhak mendapatkan perlakuan istimewa juga. Jika masih sama dengan orang lalu lalang di jalan, maaf ya, jangan minta perlakuan istimewa seperti mereka. Wah, gimana? Prolognya aja udah bikin banget kan. Pokoknya kalian bener-bener harus wajib baca buku ini. Jadi tapi gue nggak bacain persubabnya itu, semua persubab gue nggak bacain. Yang gue bacain cuma intisarinya aja dari persubab buku ini. Dan gue bakal
Gue bakal bacain sampai sebab ketiga. Tapi sebab ketiga aja udah istimewa banget sih. Sebab pertama, siapakah aku? Suatu hari saya menemukan serangkaian kata-kata menarik di sebuah buku keren. Penulisnya Sean Covey, judulnya The 7 Tahun Habits of Highly Effective Teens. Buku tentang gimana caranya menyulap remaja menjadi manusia keren dengan kebiasaan yang juga keren. Efektif. Efektif itu nggak buang waktu percuma, tepat sasaran, dan membuat kamu jadi bahagia dan sukses. Serangkaian kata-kata Sean Covey begitu menarik perhatian, dan kayaknya oke juga kalau kita gunakan sebagai awal dari buku harianmu. Gimana? Penasaran nggak sama serangkaian kata-katanya? Oke, gue bakal bacain serangkaian kata-kata itu. Siapakah aku? Aku adalah teman tetapmu. Aku adalah penolong yang terbesar atau bebanmu terberat. Aku akan mendorongmu maju atau menyeretmu menuju kegagalan. Aku sepenuhnya tunduk kepada perintahmu. Sebagian hal yang kulakukan mungkin sebaiknya kamu serahkan saja kepadaku. Maka aku akan dapat melakukannya dengan cepat dan tepat. Aku mudah diatur. Kamu tinggal tegas terhadapku. Tunjukkan kepadaku bagaimana persis kamu ingin sesuatu itu dilaksanakan. Dan setelah beberapa kali belajar, aku akan melakukannya dengan otomatis. Aku adalah hamba dari manusia yang gagal dan pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar. Mereka yang gagal telah kujadikan penyundang hina. Wow, bagus banget kan kata-katanya. Pokoknya kalian harus baca buku ini banget sih kalau menurut gue. Masih ada lagi. Aku bukan mesin, walaupun aku bekerja dengan ketepatan seperti mesin ditambah kecerdasan manusia. Kamu bisa menjalankan aku demi keuntungan atau demi kehancuran, tak ada bedanya bagiku. Ambillah aku, latihlah aku, tegaslah terhadapku, maka aku akan meletakkan dunia di kakimu. Kendorlah terhadapku, maka aku akan menghancurkanmu. Wow, anggaplah rangkaian kalimat itu sebagai surat dari kamu untuk kamu sendiri. Memang itu surat dari dalam hatimu untuk kamu. Lihat saja bagian demi bagiannya. Nah, cobalah baca kalimat itu pada saat sepi sendiri. Arahkan pertanyaan itu pada dirimu sendiri. Coba deh perhatikan bagian ini. Aku adalah hambamu dari semua manusia yang sukses dan bahagia. Dan sialnya aku pun budak dari manusia yang gagal dan pecundang. Mereka yang besar telah kujadikan besar. Mereka yang gagal telah kujadikan pecundang hina. Bener-bener harus baca. Bener-bener harus beli. Recommended banget buku ini, oke? Bab kedua. Pribadi istimewa itu seperti kupu-kupu. Wah, kupu-kupu itu berarti cakep, indah. Pokoknya bener-bener kalian suka juga dong pasti sama kupu-kupu gitu. Pribadi istimewa itu seperti kupu-kupu, memiliki warna yang indah dan terbang ke sana kemari, menemui bunga-bunga yang indah. Semua orang menyenangi kupu-kupu, terutama bunga-bunga. Bunga-bunga merasa senang madunya dihisap, karena dengan datangnya kupu-kupu, proses pembuahan tersebut menjadi dan bunga-bunga itu memiliki keturunan baru. Kupu-kupu yang indah itu pada mulanya adalah ulat yang menjijikan. Ini berarti pribadi istimewa tidaklah istimewa sejak lahir. Keistimewaan merupakan hasil dari kerja keras ulat itu sendiri. Pada awalnya mungkin ia menyadari betapa tidak menariknya menjadi ulat. Kemudian ia memaksa diri untuk bertapa dalam kepompong. Lalu jadilah ia kupu-kupu. Kamu pun demikian. Kamu bisa menjadi pribadi istimewa walaupun saat ini pribadimu menyebalkan. Yakinlah kamu akan menjadi pribadi istimewa jika kamu mau memaksa diri dari pribadimu yang sekarang. Ulat. Lakukan saja seenak perutmu sendiri. Reaktif adalah ciri dari pribadi yang menyebalkan. Reaktif berarti kamu punya hak, kamu hanya bertindak berdasarkan apa yang terjadi di sekelilingmu. Bila orang lain malas, kamu pun malas. Bila orang lain tidak belajar, kamu pun tidak belajar. Reaktif sebenarnya cara bertindak yang kurang menarik. Orang lain bisa menggunakan itu sebagai cara memperlakukan kamu. Kamu mau diperlakukan orang lain dengan cara reaktif kamu sendiri? Enggak kan? Ya udah.
Tapi kamu sebaiknya tidak bertindak secara reaksi atau reaktif. Kata reaksi atau reaktif bisanya dikenakan pada bom atau nuklir yang siap meledak kalau lingkungannya gak sesuai dengan apa adanya, apa maunya. Begitupun suhu di luar lebih panas beberapa derajat, bom akan meledak tanpa pandang bulu. Kamu bukanlah bom nuklir. Kamu tidak boleh meledak-ledak gara-gara ada yang berubah di sekitar kamu. Sayangnya kamu biasanya memang begitu, reaktif dan meledak-ledak. Reaktif adalah cara hidup yang ditempuh ulat. Emang kamu mau kayak ulat? Kamu dengerin deh pandangan hidup ulat. Silahkan salahkan segala masalahmu pada orang tuamu, guru-gurumu, atau guru ngajimu, lingkunganmu, pacarmu yang kurang ajar itu, atau apalah atau siapalah itu. Anggaplah dirimu cuma korban. Tidak usah bertanggung jawab atas hidupmu sendiri. Kamu memang ditentukan oleh orang-orang di sekitarmu. Bersikaplah seperti saya. Kalau lapar, ya makan. Kalau ada yang membentakmu, ya balas bentak dia. Kalau perlu, pukul dia dari belakang. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu yang kamu tahu itu keliru, lakukan saja. Gak usah merasa bersalah. Apakah kamu seperti itu? Mudah-mudahan sih enggak ya. Nah, kalau kesialan yang kamu dapatkan kamu anggap disebabkan oleh lingkunganmu, kamu adalah ulat reaktif. Kamu merasa jadi korban. Akibatnya, kamu jadi mudah tersinggung, meledak kayak bom, cenderung menyalahkan orang lain, cepat marah dan mengucapkan kata-kata yang kemudian kamu sesali. Cenderung merengek atau mengeluh, menunggu keberuntungan bukan mengusahakan keberhasilan, mengeluh diri kalau perlu saja. Apakah kamu seperti itu? Enggak dong, pastinya ya. Semoga. Nah, kita lihat dari beberapa ciri ulat reaktif. Biasanya ulat reaktif itu sangat pandai mengucapkan sumpah serapah dan keluhan. Reaktif adalah pabrik kata-kata yang melemahkan diri sendiri. Begini misalnya. Labrak dia, pukul saja dia. Langit seperti mau meruntuh. Tak ada lagi yang bisa kulakukan. Dia memangnya pembohong, berbunga dua. Hindari saja dia. Kalau perlu musuhi dia sampai mati. Balaslah jelek-jelekan dia. Itu kata-kata yang melemahkan diri kamu sendiri. Kata-kata yang termasuk reaktif, seperti ulat reaktif. Nah, kalau kamu merasa pernah kayak begitu atau pernah mengucapkan kata-kata itu dalam hati kamu sendiri, berarti kamu ulat yang reaktif. Ulat yang reaktif berarti ulat yang gampang meledak dengan lingkungannya. Dia dipengaruhi oleh lingkungan. Masa sih mau dipengaruhi oleh lingkungan? Harusnya kamu yang mempengaruhi lingkungan itu. Kamu yang menjadi prinsip lingkungan tersebut, bukan lingkungan tersebut yang menjadi prinsip kamu gitu. Oke? Bila kamu menjadi ulat, kamu akan selalu ketakutan. Takut berarti merasa cemas, curiga, merasa terancam, atau rentan diserang. Takut berarti dikuasai keadaan. Situasi hati kamu dikuasai oleh apapun yang terjadi di sekitar kamu. Kasihan deh kamu, soalnya kamu jadi gampang berubah-ubah mood. Begitu kamu merasa takut, kamu selalu ingin melindungi atau membela diri, berlindung pada banyak alasan. Dan alasan yang bisa kamu kemukakan adalah menyalahkan orang lain. Pernah nggak kamu kayak gitu? Pasti dong, pernah. Kalau pernah, berarti kamu adalah ulat. Kamu belum menjadi kupu-kupu. Makanya belajar yuk jadi kupu-kupu. Belajar keluar dari zona nyaman kamu. Belajar menjadi orang-orang yang siap pakai, siap hidup, siap belajar. Belajar biar gak mudah tersinggung, belajar biar gak mudah meledak-ledak oleh karena sekitaran lingkungan kamu. Kamu kalau bertahan menjadi ulat, kamu pun cenderung menarik diri dari orang-orang atau keadaan yang dianggapnya mengancam. Biasa kamu juga menolak mengambil inisiatif, tidak akan mengajukan diri secara sukarela, dan kamu pun juga gak mau ambil resiko. Rasa takut membuat kamu gak bisa terbang bebas. Kamu kehilangan spontanitas, kamu jadi nyebelin, gak cuma buat orang-orang sekitarmu, namun juga buat diri kamu sendiri.
Rasa takutmu itu muncul mungkin karena berasal dari pengalaman masa kecilmu yang terus-menerus disalahkan atau dikritik. Karena trauma, kamu menganggap semua orang yang ada di sekitarmu pasti juga akan menelanjangi kesalahan atau kekuranganmu. So, jangan deh pernah menelanjangi orang lain. Nanti dia jadi trauma. Semua orang dianggap sama dengan kamu. Jadilah dia orang yang gugup ke semua orang. Kasihan deh. Jadi, pembelajaran dalam buku ini adalah kamu gak boleh jadi ulat yang reaktif, yang mudah dipengaruhi oleh lingkungan. Terus juga jangan membuli orang, jangan juga ada kesalahan orang sedikit terus langsung digibahin atau diomongin. Harus diomongin secara baik-baik ke orangnya. Lu salah begini, lu harus baikin kayak gini-gini, jangan kayak gini ya gitu. Jadi biar si orangnya ini gak ngerasa kalau dia itu lagi ditelanjangi kesalahannya, terus kasihan dianya jadi trauma. Nah, buku ini benar-benar harus kalian baca, recommended banget deh buat kalian semua. Oke? Sekian, terima kasih, dadah.